Kalau kejadian lagi waktu umroh dengan Gus Nur itu, dengan Muhammad itu, Kiai Muhammad di Madinah, lepas sholat Isya jalan-jalan cari ulama yang menurut Gus Nur hebat. Ada ulama jenggotnya panjang, pakai gamis, udung-udungnya besar, kitabnya setumpuk, ngajar muridnya banyak. Nih Gus, bukan. Cari lagi, kan banyak orang kiai yang ngajar banyak. Nih Gus, bukan. Ini Gus, bukan. Ada ulama, ada orang Mesir sendirian. Sorbannya nggak begitu besar, biasalah. Sajadah sendirian. Ini malah berhenti. Terus saya suruh ngomong, walaupun Gus juga bisa ngomong, ngomong Arab bisa, tapi saya suruh ngomong. Assalamualaikum, ini ketua Jamiah Islam di Indonesia yang paling besar untuk ulama, namanya Abdul Wahid, mau minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Doa apa Gus? Ya minta selamat di akhirat. Didoain ya 5 menit lah. Agak panjang doanya, agak panjang sih. Setelah itu dia lari, ini beliau nih pergi, sajadahnya diseret malah. Sambil ngomong gini bahasa Arab, ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iya. Dosaku apa? Kok sampai engkau membuka rahasiaku pada orang ini nih? Jadi wali sedang sembunyi ketahuan Gus Dur. Orang lain gak akan tahu dia wali, Gus Dur tahu. Sampai dia merasa punya dosa apa? Saya lagi sembunyi kok, lagi nyamar ketahuan. Padahal intel ketahuan lah, kamu intel ya. Terus mencari kuburannya Imam Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Waktu sudah di tengah-tengah kebun korma dan sudah di pagar kelilingnya udah dihancurkan lah, karena di sana nggak boleh ziarah kubur kan. Ya ada saja orang ziarah sih. Gus Dur mau baca Fatihah 1000 kali, saya di Sulaiman dan beliau. Baru 35-an atau 40 lah, polisi datang, ngusir. Apa Gus Dur apa? Anta'udullah, kamu musuh Allah. Ya apa-apa tuh. Baru biasa orang Saudi kalau gitu kan marah kan. Nggak dibiarkan tuh. Walhasil gagal baca Fatihah 1000 kali. Itu pengalaman saya dengan beliau. Pengalaman ziarah ke Sunan Ampel. Yang hubungan saya di Sulaiman, Jumas tuh, Gus Mu'ad, Gus Tohir, Gus Lukman. Ya. Terus jam 12 malam baru masuk ziarah ke Sunan Ampel. Kita ini disuruh baca la ilallah keras, la ilaha illallah, la ilaha. Gusnya diem aja, enak banget ya. Wah, 1 jam la ilaha illallah, kendor nggak boleh, la ilaha. Juru kuncinya namanya Kiai Nawawi, nggak boleh kita berhenti dan nggak boleh kita kendor, terus la ilaha illallah keras. Gusnya diem aja. Ternyata ketika dia itu lagi mukhatabah, lagi dialog dengan Sunan Ampel. Isinya antara lain, jangan takut, jangan khawatir, kamu pasti dilindungi oleh Allah. Ini jauh sebelum jadi presiden belum. Kemudian buka puasa, ini ceritanya nggak urut ya, nggak apa-apa ya. Buka puasa di rumahnya Pak Rozi Muri di Puncak. Saya satu mobil dengan Mas Saiful, dengan Muhaimin. Waktu itu masih kaya saya dengan Mas Imin, dengan Mas Suluk, masih kaya saya. Saya mobilnya Kijang Perkasa, baru masih. Mas Imin masih ala, Mas Saiful masih mobilnya apa? Katana. Kalau Mas Imin Holden yang kuno banget lah, masih kaya saya lah. Nah, berangkat. Di sana Pak Muswazuhad, Rozimun, dari Babak, ada malah fotonya ada di situ, ada. Ya kita buka pakai ikan karena ada kolamnya. Terus sholat taraweh, ada Pak Matori juga. Gus Dur baru datang dengan Haji Sulaiman. Rupanya bukanya sate di tengah jalan. Setelah sholat taraweh buka duren. Nah, kita makan duren. Gus Dur makan banyak. Oleh Mbak Ye ini ditegur, Pak, orang popo, nggak apa-apa. Pulang dari sana jam 2 muntah-muntah di rumah. Besoknya masih menghadiri buka bersama undangan media Indonesia, koran media Indonesia. Gus Dur datang. Besoknya itu baru dalam keadaan kurang sehat lah. Pulang dari media Indonesia ke PBNU sudah nggak bisa turun dari mobil. Di papa, muntah-muntah di toilet. PBNU yang jelek itu bukan PBNU sekarang, yang jelek itu langsung dibawa ke Cipto. Jam 9 malam digeragaji, dioperasi otaknya. Jam 1 siang siuman, langsung cepat sekali itu. Begitu siuman, mendengar suaranya anak-anak di luar kamar. Apa pertama kali yang diucapkan Gus Dur? Bocah-bocah, wei sego.
Beliau lupa bahwa itu bulan puasa. Ingatnya ini anak-anak dikasih makan. Ini anak-anak kasih makan. Coba pertama kali ingat itu, pertama kali aku bocah-bocah wis sego itu. Kalau bukan Gus Dur sudah bablas itu dioperasi. Nah, ringkas cerita, pulang ke rumah masih dalam keadaan pemulihan. Di kamar saya, Caimin, Saifullah Yusuf, Cakrawarjaya, mantan Menteri Koperasi, Wisnu sekarang Ketua Golkar Jawa Tengah sekarang, waktu itu belum, masih pengusaha. Gus Dur tidur, kalau pelan-pelan kita ngomong tiduran, tiba-tiba duduk, mengko aku jadi presiden. Kita ini kaget orang lima ini Gus Dur konslet ini. Sudah nggak waras Gus Dur ini. Ya siapa yang ngira Gus Dur jadi presiden? Itulah ringkas cerita pengalaman saya Gus Dur. Ringkasnya begini, kalau ada seorang alim agama berhadapan dengan Gus Dur, dia akan merasa bodoh di depan orang yang paham agama betul. Kalau ada pemikir, ideolog atau filosof atau siapalah pemikir intelek di depan Gus Dur, akan masa kecil, karena Gus Dur ternyata pemikir yang luar biasa, bahkan pikirannya jauh ke depan. Kalau ada seorang budayawan, seniman di depan Gus Dur, merasa kecil, merasa rendah, merasa ketinggalan. Gus Dur lebih dalam seninya, lebih dalam budayanya, luar biasa. Bisa menikmati Beethoven ya? Beethoven. Bisa menikmati gending Jawa, masih luar biasa. Kalau mendengarkan wayang sampai selesai didengarkan. Padahal lewat telinga aja nggak lihat. Pernah ada Piala Dunia, pertama kali main, pertama kali Prancis lawan Spanyol. Itu Gus Dur hanya mendengarkan, Spanyol kalah 0-1. Betul 0-1 kalah. Kalau ada seorang aktivis di depan Gus Dur akan merasa rendah, akan merasa kecil. Ternyata Gus Dur lebih dari seorang aktivis. Lebih kehidupannya semua 99% untuk masyarakat, untuk rakyat kecil, untuk rakyat yang terzolimi. Nggak ngurus keluarganya, nggak ngurus istri dan anaknya, nggak diurus pokoknya. Yang diurus semua kepentingan orang banyak. Kalau ada seorang politisi di depan Gus Dur akan ketinggalan jauh. Politik Gus Dur tajam sekali. Walhasil dari salah satu politik Gus Dur, salah satunya ini terang-terang aja, nggak apa-apa lah, terang-terang aja ya. Ceritanya Pak Theo Syafi'i pidato ngeritik Islam. Islam itu gak membawa peradaban, gak membawa budaya. Saya mengkanter, keras yang kanternya. Di Pak Gus Dur dimarahi. Jadi saya mengkanter Pak Theo Syafi'i, dimarahi Gus Dur. Ada Mas Saiful, ada Muhaimin. Ya udah saya diem aja dia. Udah ngomong sana sini bercanda, baru tanya, kenapa sih Gus? Kok saya dimarahi? Kok dianggap salah mengkanter belain Islam, dianggap salah? Apa jawabnya? Yang jawab jangan sampean, biar orang lain. Mengkonek seru sampean penengah. Waduh, ya Allah, itu luar biasa. Sing mengkanter, sing marah, yang marah lah kata, yang marah Islam dihina itu ojo sampean, biar orang lainnya. Kalau Islam dihina yang marah biar orang lain. Kok nek seru sampean datang jadi penengah. Masya Allah, luar biasa itu pelajaran sangat berharga bagi saya. Pak paham nggak? Paham tidak? Jadi kalau ada orang menghina Islam, tenang aja, tenang. Biar yang lain yang marah, nah kita penengah nantinya. Itu strategi Gus Dur. Itu yang saya, masya Allah, saya terkesan sekali itu. Marah betul. Saya yang orang ngerti, gak usah ngomong. Belok-belok ngomong belain Islam. Saya diem aja. Waktu itu Theo Syafi'i ngomong Islam gak bawa peradaban, Islam gak membawa budaya, Islam itu radikal, itu Islam dianggap salah merata radikal, di generalisir gitu. Saya jawab, masuk TV, di berita, masuk TV. Saya karena wartawan ya. Belum ada medsos waktu itu kan. Gus Dur marah betul. Sudah selesai, tinggal sudah dingin, sudah guyon-guyon, baru tanya tadi. Ya Allah. Sudah. Walhasil beberapa pengalaman, kesimpulannya bahwa Gus Dur itu di luar ukuran manusia biasa. Bukan hanya IQ kecerdasan, tapi mata hatinya.